Frances Garo ditujukan untuk orang dewasa, tapi entah kenapa aku merasa serial ini terlalu kekanak-kanakan. Jadi, ceritanya aku lagi bosen nonton serial tokusatsu arus utama seperti Kamen Rider, Santai Om, cool down. Super Sentai, Ya ampun, kamu berdosa banget. dan Ultraman. Jadi aku tanya ChatGPT untuk mendapatkan rekomendasi serial tokusatsu dewasa. Dengan harapan mendapati treatment yang lebih eksperimental yang jauh dari tokusatsu konvensional seperti Kamen Rider, Black Sun, Amazon, dan Hibiki. Ada beberapa kandidat yang akan aku tonton, salah satunya Henshin Ninja Arashi, serial garapan Ishinomori Production, yang menurut beberapa toko fans beranggapan bahwa serial ini merupakan prototipe dari Kamen Rider Hibiki. Kemudian ada Shin Kamen Rider Prologue, tokusatsu segmentasi penonton dewasa era Heisei awal tahun 90-an yang aku lihat di beberapa cuplikan terlihat mengerikan. Wih, mengerikan. Dan yang terakhir Garo, sebuah franchise tokusatsu yang mendedikasikan diri untuk segmentasi penonton yang lebih dewasa. Dan secara random aku memilih Garo Heir to Steel Armor atau Hagane wo Sugumono yang dirilis pada tahun 2024 karena tertarik melihat bagaimana pembangunan atmosfer mencekam pada episode pertama. Dengan harapan aku menjumpai treatment yang lebih eksperimental dan gaya penceritaan yang unik pada pertengahan hingga akhir serial. Dan setelah melihat episode itu, aku mencoba memantapkan diri untuk mereview serial ini. Halo teman-teman, selamat datang di Flip Film Studio dalam segmen Yaping Flip Film, tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series Jepangan. Peringatan, video ini mengandung spoiler berat. Jika teman-teman alergi spoiler, bisa skip dan lanjut nonton video bagi kalian yang penasaran dengan opiniku terkait serial ini. Maaf jika nanti ada kekeliruan dalam memahami karakter atau penyebutan istilah, mengingat ini serial pertama franchise Garo yang aku tonton. Dan di review ini, sangat mungkin terjadi bias, mengingat aku sangat berekspektasi lebih pada serial ini. Film bagus berjudul Linda 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 yang aku tonton sebelum Garo, dan karena serial tokusatsu dewasa yang pernah aku tonton sebelumnya, seperti Black Sun dan Amazon. Jadi untuk teman-teman fans franchise Garo, aku persilahkan untuk memberikan kritik dan saran apabila terjadi kesalahan dalam paparanku. Tanpa berlama-lama, ini dia Garo Hagane wo Sugimono. お前の求める答えは命と引き換えでも構わない。3年前お前の言葉は許せない Serial ini mengisahkan perjalanan Ryuga Dogai di kota Creacity karena meningkatnya jumlah manusia yang menjadi horor di kota tersebut. Ngomong-ngomong, horor di sini bukan sebagai genre, tapi sebagai monster dalam serial ini. Ryuga dibimbing ke Creacity oleh Koyori selaku pendeta Makai. Sesampainya di kota Creacity, Ryuga bertemu dengan Soma Shirohane, seorang satria Makai Hagane yang bersikeras untuk melindungi kota Creacity sendirian dan menolak kedatangan Ryuga juga beberapa Hagane yang lain. Di sepanjang serial, kita akan disuguhkan bagaimana konflik batin dari Soma, penerimaan, dan prosesnya untuk menguasai teknik pedang flashword dance yang diciptakan oleh ayahnya yang bernama Dodo. Ada beberapa part yang aku suka, salah satunya bagaimana serial ini membangun atmosfer mencekam ketika manusia dikejar atau dirasuki horor. Seakan merasakan pengalaman menonton film genre horor supranatural, thriller, dan zombie secara bersamaan. Setiap monster horor diberikan pengemasan berbeda sebelum akhirnya dibasmi oleh Satria Makai. Seperti pada episode pertama yang aku ceritakan di awal. Sebelum Ryuga datang, kita ditujukan seorang laki-laki berjas pada sebuah bangunan yang sepi. Kemudian muncul wajah monster horor pada layar monitor di sampingnya. Menghilang dan muncul berulang kali diiringi dengan scoring khas film genre horor. Kemudian, keluar.
Atau pada scenes monster horror pekerja yang dibuat dengan treatment selayaknya film thriller dengan close up palu, wajah, darah, dan monster horror yang dibuat montage saling bergantian. Membuatku tertarik untuk mengikuti serial ini sambil berharap sampai batas mana serial ini dapat membuatku terpukau. Ditambah pembangunan nuansa dunia yang terasa surreal. Walau serial ini tetap memiliki unsur-unsur realistis seperti gedung bangunan kantor, dan pakaian manusia sehari-hari. Namun yang menjadikan dunia ini terasa asing, yaitu terletak pada beberapa detail kecil seperti penggunaan color tone, eksplorasi lighting, dialog, dan beberapa detail bangunan yang dibuat selayaknya kerajaan. Membuat kita merasa berada pada dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang kita tinggali. Ditambah lagi, lagu yang disenandungkan oleh Jam Project sebelum serial ini berlangsung memiliki tone musik yang sangat klop dan nyambung sekali dengan tema serial. Nuansa gelap sekaligus kerajaan yang sangat merepresentasikan keseluruhan serial Garo. Oh ya, fun fact, Jam Project ini juga merupakan band pengisi dari opening One Punch Man. Salah. One Punch Man. Dan aku agak kaget juga ketika tahu Jam Project merupakan band pengisi opening serial ini. Mengingat ini bukan gaya musik yang aku kenal dari band yang satu ini. Sialnya, hanya bagian itu yang dapat aku apresiasi. Mengingat aku menemukan banyak sekali kesalahan yang cukup fatal dan mengganggu pengalamanku ketika menonton serial ini. Salah satunya permasalahan teknis pada subtitle YouTube yang mengandalkan penerjemah otomatis. Untuk bagian awal oke, masih bisa dinikmati. Tapi ketika dialog menjadi semakin kompleks menjelang pertengahan, terjemahan semakin terasa membingungkan. Ya salahku sendiri sih, nggak bisa bahasa Jepang. We walk the talk, not only talk the talk. Butuh berulang kali aku mengulang dan menerka-nerka apa yang ingin coba diutarakan oleh setiap karakter dengan kosakata Jepangku yang terbatas. Tapi aku tetap mengapresiasi sikap franchise ini yang mempermudah akses fans luar negeri mereka untuk menonton serial ini secara legal. Seperti hal yang sama dilakukan oleh Yang Subur. Aplaus lah untuk Garo. Ya kayak. Belum lagi fase penceritaan yang berantakan. Fase penceritaan di awal terasa lambat, kemudian menjelang konflik sampai akhir, aku merasa fase penceritaan berjalan terlalu cepat. Ada beberapa detail yang mestinya bisa diperdalam lagi, seperti kematian Igusu yang sebenarnya sosok yang cukup penting bagi pembangunan karakter Soma. Tapi, selepas kematiannya, hanya diberikan satu scene untuk menunjukkan bagaimana karakter merasa kehilangan. Obi dan Ron juga terasa seperti hilang ingatan aja gitu. Padahal mereka adalah Satria Makai yang terlihat dekat dengan Igusu. Aku sangat menyayangkan pada bagian ini, karena ini adalah bagian yang seharusnya memperkuat dinamika dan pengkarakteran dari setiap tokoh dalam serial ini. Apalagi kematian Igusu yang bagiku terasa konyol. Kan pada momen Igusu melindungi Obi, Igusu masih memegang senjata pedang. Tapi kenapa nggak dipakai aja pedangnya buat menangkis serangan horor? Melindungi orang lain boleh, tapi ya pikir lagi. Kalaupun kita memaksakan bahwa itu adalah refleks manusia, tapi kalian perlu tahu bahwa Igusu ini adalah Satria Makai yang terlatih, yang terbiasa mengayunkan pedang. Masa refleksnya kayak gitu? Orang normal aja pada kondisi yang terdesak nggak mungkin ngasih badan ke musuh. Belum lagi cara serial ini menyampaikan emosi karakter Soma yang terlalu hiperbolik dan blak-blakan. Seakan meragukan kemampuan kita selaku penonton untuk membaca bagaimana emosi dari Soma. Bagaimana Soma marah atau iri itu terasa teatrikal banget untuk standar tokusatsu dewasa. Ya kita bisa komparasikan dengan serial tokusatsu dewasa lain yang pernah aku tonton. Seperti Hibiki yang pernah aku kritik di video sebelumnya. Bagaimana cara Hibiki menunjukkan emosi dari karakter terasa membumi dan manusiawi. Sebagai contoh, ketika Zanki melarang Todoroki melakukan sesuatu, Zanki tidak menunjukkan emosi marah ataupun kalimat larangan. Hanya cukup diam lama dengan ekspresi datar, dan
itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Zhangki tidak setuju akan sesuatu. Ya menurutku nggak harus secara literal meniru serial Hibiki. Maksudku seharusnya ada pendekatan yang lebih elegan ketimbang mengerutkan dahi dan menendang tanah. Dan lagi Mbak Puan, maksudnya Mutsugi. Penyihir Makai yang dimanipulasi oleh perempuan penggoda yang menjadi villain terakhir serial dan bertele-tele menjelaskan maksud tujuan kejahatannya di hadapan para satria Makai. Aku tidak akan mempermasalahkan ini jika segmentasi pasar franchise Garo ditujukan pada anak-anak. Tapi sayangnya, franchise ini ditujukan untuk penonton dewasa. Maka dengan berhati-hati, aku akan memasukkan ini dalam daftar kekurangan. Belum lagi perubahan karakternya yang terasa kontras banget. Yang mulanya perilaku Sumugi yang tenang dan pendiam, selayaknya pemimpin, kemudian mendadak menjadi manusia yang penuh dengan tawa jahat setelah ketahuan kedoknya. Nah, ini ayolah. Ini ciri khas tokusatsu anak-anak. Masa mau dipakai di serial tokusatsu dewasa sih? Pesan moral dan resolusi dari serial juga terasa seakan mencoba mendikte penonton melalui dialog dari setiap karakter. Dan menurutku terasa seperti cuma pemanis agar serial ini terkesan memiliki pesan moral yang dalam dan filosofis. Mengingat hanya dieksplor pada sedikit sekali bagian, dan itu pun banyak yang diutarakan lewat dialog yang bagiku terlalu menggurui. Jika kita komparasikan pembangunan pesan moral dengan serial tokusatsu dewasa yang pernah aku tonton seperti Black Sun, ya bagiku beda jauh. Di serial Black Sun, diskriminasi Kaiji memang dieksplor sedemikian rupa dari bagaimana karakter bersikap, latar belakang karakter, dan pola diskriminasi juga konsisten dibawakan awal hingga akhir serial. Dengan pesan bahwa sebenarnya manusia dan Kaijin itu setara. Pesan moral yang tidak sebanding jika aku komparasikan dengan serial ini. Oh iya, aku mau tanya buat kalian para fans franchise ini, apakah ada batasan waktu atau energi yang dibutuhkan untuk menggunakan armor Makai? Soalnya ini akan berpengaruh terhadap penilaianku terhadap serial ini. Mengingat beberapa kali aku menemukan kondisi di mana Satria Makai justru memilih untuk tidak memakai armor ketika dalam pertempuran. Seperti pada saat Igusu, Obi, dan Ron bertarung melawan horor pekerja kantoran. Ketika bertarung dengan banyak horor, mereka justru tidak mengenakan armor Hagane. Tapi mereka mengenakan armor Hagane justru ketika horor tersisa sedikit. Dari banyaknya kekurangan yang ditujukan pada serial ini, aku tidak pernah berpikir untuk menganggap serial ini jelek. Ini tetap serial yang masih enak untuk diikuti terlepas dari beberapa paparan yang tadi aku sebutkan. Koreografi pertarungan Satria Makai melawan horor masih cukup untuk memanjakan mata kalian. Dan sekali lagi, aku selalu mengingatkan bahwa ini adalah opini pribadiku terkait serial ini. Sangat boleh untuk kalian mengkritik dan memberikan feedback terhadap opiniku. Dan sebagai wujud pertanggungjawabanku, aku akan pin komentar kalian yang dirasa relevan untuk menyanggah opiniku. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Jika kalian mendapatkan insight baru ketika menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak dimakan monster horror ketika malam hari.